Alhamdulillah, kalau dulu dikenal ada penyair yang ulung, ternyata beliau adalah juru bicaranya Gus Dur, dan hari ini beliau jadi juru bicaranya Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat, di tempat yang baik, untuk rencana yang baik, untuk tujuan yang baik, untuk menyelamatkan Indonesia. Yang saya hormati ketua kita Bang Legisan. Ada juga perwakilan dari Pak Anies sudah mengirimkan wakil co-pilot kita Pak Ahmad Yani, Ketua Umum Parmusi, bagian dari koalisi pengusung Anies dan Muhaimin, Ustadz Masumi, Partai Masumi, Ahmad Yani. Jadi koalisi di Amin ini dan Nasdem, PKS, PKB, Masumi dan Umat. Ini tadi barusan sahabat saya Anton Permana yang sudah didewasakan oleh Jokowi dikirim ke Bareskrim untuk hal yang tidak jelas. Di dalam penjara masih juga berontak, masih melawan, keluar masih melawan juga. Jadi saudara-saudara sekalian, saya tidak mau panjang lebar. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan, singkat saja. Pertama, bahwa kita semua paham kan ini pertemuan politik, paham? Politik itu artinya apa? Politik itu hanya ada bukan benar dan salah, tapi kalah dan menang. Jadi kita harus memahami itu, kita masuk ke dunia politik, ukurannya hanya dua, kalah atau menang. Nah, jadi harus menang, jadi yang penting kekuatan kita harus solid. Kemudian kita memasuki urusan dengan pemilu. Pemilu itu urusan 100% politik. Jadi urusannya adalah menang dan kalah, bukan benar dan salah. Kalau Pak Yani pengacara juga urusannya benar salah di pengadilan. Kalau di politik menang atau kalah. Jadi produk pemilu itu adalah angka. Angka itu adalah angka politik. Angka politik itu apa? Angka politik itu harus didukung oleh tiga hal. Pertama, fakta. Kita punya fakta-fakta yang tadi disampaikan oleh Anton dan nanti juga tadi sudah diamanatkan juga Pak Bung Legisan bagaimana cara mencari fakta-fakta di lapangan. Jadi fakta aja tidak cukup. Jadi produk politik itu, angka politik itu harus didukung juga oleh kekuatan, oleh power, fakta, kekuatan, dan harus ada moralnya. Jadi kalau kita hanya punya fakta aja, kekuatan saja, tapi kurang moralnya, itu kurang diakui di dunia. Nah, kita tahu sekarang ini pemilu kita startnya aja sudah bermasalah, sudah sangat curang di depan mata. Jadi kalau biasanya pemilu itu endingnya di Mahkamah Konstitusi, setelah kerisauan ini kemudian kan dikonfirmasi angka itu ke Mahkamah Konstitusi. Pemilu kali ini dimulai langkahnya di Mahkamah Konstitusi. Padahal itu harus di ending. Ini mulai di Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga kalau terjadi perbedaan angka, ada perselisihan pemilu, PKPU, ini mau dibawa kemana lagi? Jadi pemilu ini memang didesain untuk curang, karena ada yang ingin membangun dinasti. Saya pernah membuat puisi dinasti, kira-kira begini beberapa bagian. Barang siapa membangun dinasti, harus dinista. Karena dinasti tidak pernah ada manfaatnya untuk rakyat kecuali untuk penguasa dan keluarganya. Itu bagian dari itu. Nah, jadi kita sering juga bicara dengan teman-teman bahwa kita harus kompak, ada pemuda perubahan, ada pengawas pemilu. Jadi yang menarik dalam setiap pemilu itu sumber daya kita
Lebih dari 50% itu untuk menjadi saksi. Untuk mengawasi sekitar 850.000 TPS di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Nah, bayangkan kalau kita 75% aja 700.000 TPS, 700.000 orang, berarti kali 2, setiap TPS diawasi oleh 2 orang, berarti 140.000 ya. Itu belum kalau honornya dikasih 100.000, jadi per TPS 200.000. Kali sekian dan banyak sekali itu. Sementara kalau kita punya fakta-fakta, dengan fakta-fakta itu kita bawa ke MK, kemudian kata KPU, ini faktanya nggak jelas nih, kita tidak akui, yang benar itu adalah yang ini. Tempo hari kan KPU bisa bikin macam-macam C1 yang sudah kita foto, ternyata dia bisa bikin yang lain, tanda tangan juga bisa dipalsu, jasa palsu, semua palsu, pimpin palsu. Nah, jadi untuk masalah pemilu ini kali ini kenapa harus serius? Ini kita harus jaga dengan fakta, itu harus kita jaga dengan kekuatan dan dengan dukungan moral. Saya kasih contoh, di Filipina tahun 86 itu ada pertarungan pemilu antara Marcos dan Cory Aquino. Sebelumnya ada pembunuhan juga, ada kecurangan juga oleh Marcos, suaminya Cory Aquino, Benigno Aquino. Ketika pemilu, Komlek itu KPU-nya Filipina memenangkan Marcos. Dia punya fakta dan didukung oleh kekuatan. Tapi Cory Aquino juga punya fakta. Faktanya diperkuat oleh NAMFREL. NAMFREL itu National Citizen Movement for Free Election, untuk institusi pengawas pemilu yang independen. Dia bilang dengan kekuatan yang fakta juga, karena ada ribuan juga relawan, Cory Aquino yang menang. Fakta ini kemudian didukung oleh rakyat Filipina. Kemudian rakyat Filipina jadi fakta, kekuatan, fakta oleh NAMFREL, kemudian power oleh rakyat, kemudian ada dukungan moral dari Kardinal Sin dan kawan-kawan. Dengan didukung oleh 3 itu, hanya melawan fakta dan kekuatan aja menang, yang ditambah moral. Karena itu kemudian Marcos terguling. Nah, saya ingin mengatakan kenapa saya, yang tadinya juru bicara Abdurrahman Wahid, Presiden Abdurrahman Wahid, sekarang memilih paslon nomor Wahid. Antara lain untuk menyelamatkan itu. Sebelumnya saya bersama Yani Anton dan Saganda, Jumur Hidayat dan lain-lain itu membuat bersama Jenderal Gatot Nurmantio membentuk koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, KMI. Ketika situasi kita melihat bahwa menyelamatkan Anies Muhaimin sama dengan menyelamatkan Indonesia, ya kita bergabung ke kubu Anies, ke paslon nomor 1. Jadi yang penting kita harus punya fakta, punya kekuatan dan moral. Alhamdulillah kalau soal moral ini sejak awal kita sudah ada di tempatnya paslon nomor 1 yang kita dukung ini, punya landasan moral yang kuat. Partai-partainya juga clear, ada PKB. Kemudian yang kedua, jadi yang kedua ini saya ingin jelaskan soal ini untuk disampaikan, kalau yang di sini kan sudah paham, nanti sampaikan kepada tetangga-tetangga. Karena saya selalu ditanya kalau di kalangan Nahdien itu, Mas Adi itu, kenapa sih sekarang ini kita DPR sudah milih sendiri, DPRD milih sendiri, Bupati milih sendiri, Wali Kota milih sendiri, Gubernur milih sendiri, Presiden milih sendiri, tapi kenapa keadaan bukan tambah baik? Keadaan makin rumit begini. Mula-mula saya nggak paham juga apa sebabnya. Tahu apa sebabnya? Jadi kita semua milih sendiri. Harusnya kan lebih baik. Nah ini Pak Ustadz, nanti saya belajar dari Pak Ustadz. Ini kan karena kita melupakan peringatan dari ustadz-ustadz dari ulama kita bahwa innamal amalu binniyah. Semua perbuatan itu dilihat dari niatnya.
dan Tuhan akan mengganjar sesuai dengan niatnya. Jadi kalau kita sholat, kita puasa agar dipuji mertua, insya Allah akan dapat pujian. Tapi ketika minta ridho Allah, Allah bilang kan kamu niatnya bukan buat aku. Nah jadi ke depan kita perbaiki niatnya ketika ke TPS itu. Kita ubah niatnya. Selama ini kan niatnya untuk 100.000, untuk BLT, untuk sembako. Kan Tuhan udah kasih. Nah sekarang kita perbaiki niatnya, kita ingin mencari pemimpin. Kalau niat kita ke TPS itu ingin mencari pemimpin, insya Allah Tuhan akan memberikan kita pemimpin. Dan ketika niat untuk mencari pemimpin kan kriterianya juga pasti berbeda. Nah apa sih pemimpin dalam koridor kita? Kita umat Islam kan sudah dikasih pedoman juga soal kepemimpinan ini. Ada kaidah fikihnya kan. Jadi ada kaidah fikih untuk bagaimana mengukur kepemimpinan. Tasarruf al-imam al-aruriyah manutun bi al-maslahah, kan begitu Pak Ustaz. Jadi pemimpin itu dalam konteks, dalam pandangan Islam, ini yang tindak tanduknya, kebijakannya harus dikaitkan langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Jadi pemimpin yang benar versi kita itu yang segala tindak tanduknya untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Jadi sudah jelas, sebetulnya gampang ukurannya. Niat diperbaiki, kemudian ukurannya kita sudah ada, tinggal lancar langsung. Dan alhamdulillah di pasangan kita ini, pasangan Amin, Anies Muhaimin ini sudah mencukupi semua itu. Jadi kemarin saya ada juga tetangga bilang, Pak Adi itu kita gimana Pak Anies? Kalau ngomong memang pinter, tapi gimana kerjanya? Saya bilang udahlah begini aja. Kalau orang ngomong aja nggak bisa, bagaimana kerjanya? Kemudian saya jelasin lagi biar nggak bertele-tele. Kalau kita dibohongin oleh Anies, oleh Muhaimin, ini orang-orang pinter, ya maklum lah. Tapi kalau dibohongin orang tolol kan itu udah hina, nista. Tapi insya Allah nih orang-orang kan sudah punya bukti. Anies sudah membuktikan pekerjaannya ketika di DKI, ketika di Kementerian Pendidikan. Kemudian bagaimana Muhaimin? Muhaimin punya track record yang jelas, dia memimpin partainya hampir 20 tahun. Kita nggak pernah dengar jual-jual partai untuk kepentingan dianya. Kayak kemarin aja kan saya dengar Erick Thohir itu sudah menawar tiket PKB triliunan itu. Kalau mau enak-enak kan Muhaimin tinggal lepas saya jual aja, kemudian dia jadi menteri. Tapi kan dia tidak lakukan itu. Jadi sekali lagi kita harus kompak. Kekuatan kita dukung faktanya, kita harus punya fakta, punya kekuatan, dan punya integritas moral. Kemudian ketika ke pemilu kita niatnya yang baik, sampaikan, berdoa. Tetap meskipun ini sudah dipilihkan, ini pilihan ini saya nggak paham juga secara politik itu tidak jelas bagaimana mungkin Anies yang didukung oleh PKS dan Nasdem bisa berpasangan dengan Muhaimin Iskandar dari PKB, dari NU. Saya tanya Muhaimin, saya juga bingung, dia bilang. Pokoknya tahu-tahu gubernur itu jadi ketemu aja. Dan sampai akhir ini Muhaimin juga nggak tahu kenapa harus berpasangan dengan Anies. Jadi menurut saya ini sudah kehendak Allah, dan namun demikian kita tetap harus berniat ketika kita TPS niatnya baik, dan kemudian kita kawal dengan fakta, dengan kekuatan, dan dengan moral. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.